segalanya bagiku. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan setia Tuhan. Rahmat-Mu yang besar dapat terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, panjang sabar-Mu yang terus kami rasakan juga. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, singkapkan akan rahasia kebenaran firman-Mu, dan lumas mata rohani kami tiap-tiap pribadi Tuhan. Kami mohon kepadamu agar Roh Kudus saja menjadi maha guru, mengajari kami semua dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur, akan baik saya pribadi bersyukur kita boleh bertemu di perjalanan berlayar di tujuan masing-masing. Ya, tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh Bapak di tempat ini. Saya bernama R. Ginting atau pendeta atau hamba Tuhan R. Ginting. Kalau asal dari kota Brastagi, Sumatera Utara, tapi saya melayani Tuhan utus di Denpasar, Bali. Saudara, pada saat ini saya sedang berlayar menuju ke Kupang, sebab ke sana Tuhan hendak dan sedang mengutus saya untuk sampai ke daratan NTT Kupang. Dan ya, saya percaya ini tidak kebetulan, karena ini pertama kali saya berlayar menaiki kapal. Nah, ini pertama sekali, pengalaman pertama sekali. Jadi saya sangat bersyukur. Dan tadi sebelum berangkat lewat kapal ini, kita biasa di tempat kita berdoa jam 4, jam 5 pagi. Itu saya minta satu pencapan kepada Tuhan. Tuhan, bila memang Tuhan mengutus saya, beri satu pencapan. Karena dulu saudara, saya di Jakarta ketika pertama sekali diutus ke Pulau Bali, saya pun meminta satu tanda dan pencapan bahwa benar Yesus yang mengutus. Saya minta. Kali itu saudara, saya berangkat dari Jakarta, dari Pasar Senen menuju Jogja melalui kereta api. Dan di kereta api itu saya bertemu seorang ibu-ibu parubaya. Ya, dia dari Katolik. Kebetulan dia berdoa, dan saya lihat dia pakai ada buku satu. Ya, ini bukan membeda-bedakan agama, tapi saya lihat dia berdoa dengan buku itu. Jadi saya tanya, ibu, kenapa? Saya dengar dari tadi bolak-balik membaca itu. Dia bilang sedang berdoa, Pak. Oh gitu? Iya. Terus saya cerita ke dia, ibu tahu kalau kita berdoa, Tuhan melihat isi hati kita. Dan dia tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan kita, keberatan kita, Yesus tahu. Dan itu kami panjang bercerita, dan dia minta nomor telepon. Dan saat itu saya rasakan benar Tuhan yang mengutus saya. Saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu manis. Firman Tuhan katakan dia manis seperti madu, tapi ketika dirasa di dalam perut pahit. Kesempatan malam ini saya akan sampaikan satu kebenaran Tuhan. Memang keras, memang tegas, tapi firman Tuhan katakan, bila mana kebenaran itu disampaikan memang sakit, tapi
sungguh menyembuhkan jiwa kita. Dari itu saudara, ada satu yang sering kita mungkin ucapkan, lebih lagi saya percaya, lebih lagi di daratan NTT mayoritas Kristen, betul kan? Itu rata-rata Kristen. Dan setiap orang yang saya tahu itu semua rata-rata kebanyakan namanya itu diambil dari Alkitab. Jarang saya temui kalau saya di Bali, kalau dia orang timur, jarang saya temui namanya siapa, Sutejo, jarang gitu. Pasti Yohanes, kalau enggak Markus, Lukas, Timotius, itu begitu, backgroundnya sudah begitu. Dan saudara tahu, ketika ditanya, percaya Yesus? Iya, dia percaya. Saya sudah sejak lahir, kakek nenek sudah Kristen. Tapi saudara, tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, nah ini yang perlu dikoreksi. Sebab saudara, inti, kalau saya mau sampaikan, inti daripada firman ditulis mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada lain hanya untuk keselamatan. Tidak ada yang lain. Mau Tuhan buat suatu mukjizatkah, nubuatkah, semua itu hanya untuk menguatkan kita di dalam kita mengiring jalan Tuhan untuk sampai kepada Yerusalem baru. Jadi yang perlu saya akan terangkan hari ini, malam ini, hanya melulu tentang keselamatan itu. Sebab mohon maaf, Kristen tidak jaminan ke surga. Harus kita mengerti. Jangan katakan nanti, oh saya sudah dibaptis sejak kecil, katanya lagi. Saya sudah dibaptis, saya serahkan di gereja, saya sudah terdaftar di satu gereja, saya rajin ke gereja. Tadi ibu dengar ini, ya baik bapak ibu dengar ada tadi ibu-ibu bersaksi ini. Dia kalau setiap malam dia itu di komsel rumahnya itu rajin itu. Ya, tapi kehancuran terjadi dalam rumah tangga. Jadi tidak status menjadi jaminan saya Kristen sudah jamin selamat, tidak. Saya kasih tahu ini pil pahit, ya pil pahit supaya kita mengerti. Ada satu lagi saudara, sering mungkin kita orang Kristen ini salah kaprah menilai tentang keselamatan yang telah Ia anugerahkan bagi kita. Saudara tahu ada satu firman Tuhan berkata demikian, jikalau kayu asli saja tidak disayangkan, apalagi yang cangkokan. Jika Israel itu sebagai orang pilihan saja tidak disayangkan Tuhan, apalagi hanya kita. Saudara, kalau saya tarik sedikit, orang Indonesia kita ini sejarah sebelum Kristen datang ke bumi pertiwi ini, semuanya adalah penyembah berhala. Ketika mau nanam ke kebun atau ada padinya, buat sesembahan ke matahari, ke bulan, ke pohon, dan lain sebagainya. Maka sebagai orang Kristen harus kita mengerti posisi kita, siapa kita. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan adalah satu-satunya kesempatan bagi kita. Maka jadi orang Kristen kita jangan senang nanti jargon-jargon manis. Yesus baik, oh, iya kan? Yesus kasih, betul nggak sih? Yesus sahabat. Ini jargon-jargon cantik yang membunuh. Saudara harus mengerti, Yesus adalah Raja. Kenapa? Kalau dia Raja, siapa yang layak memberi persembahan kepada Raja? Saudara tahu, seorang Raja, Nebukadnezar. Pernah dengar di Alkitab ya? Nebukadnezar itu raja manusia. Dia mau mencari pelayan-pelayan saja harus yang terbaik, keturunan bangsawan, yang berparas bagus, yang elok. Siapa yang dia ambil menjadi pelayannya? Kira-kira ada yang tahu? Daniel. Lagi 3 temannya, siapa? Ada yang tahu? Sadrak, Mesakh. Itu kira-kira rakyat jelata mereka itu atau keturunan raja? Mereka adalah keturunan raja. Mereka adalah orang-orang bangsawan yang memiliki hikmat. Nah,
Nebukadnezar saja mencari pelayan yang begitu modelnya, nggak abal-abal. Apalagi Yesus, Raja di atas segala raja. Nggak mungkin sembarangan. Saudara, mungkin banyak kita bisa dengar, apa kegiatan tugas di gereja? Oh, pelayanan. Apa? Main keyboard misalnya, betul? Main gitar, gebuk drum, trompet dan lain sebagainya. Saudara, ilustrasi satu saya beri begini. Yesus itu sebagai seorang raja, dia punya segala-galanya, dia miliki semua. Lantas datang kita tidak mau melayani. Ibaratkan saudara tahu, ada satu penguasa, dia punya miliki segalanya. Lantas datang kita coba ambil uang 5.000 hendak memberi kepada dia. Kira-kira bagaimana cara kita agar dia tidak tersinggung dan dia bisa terima itu persembahan? 5.000 rupiah. Sedangkan dia memiliki segala-galanya. Bagaimana cara kita? Bagaimana sikap kita? Nggak mungkin nih. Tentu apa dia bilang? Loh, kamu siapa? Sembarangan. Kamu nggak tahu saya punya segala-galanya. Coba. Bagaimana sikap kita supaya dia terima itu persembahan? Tiada lain, saudara, selain daripada hati yang hancur, hati yang remuk. Saudara tahu ada dalam firman Tuhan Matius katakan, apa katanya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan. Saudara tahu miskin? Ini bukan berbicara harta, tapi ini adalah berbicara sikap, sifat. Saya pernah lihat orang susah melintas mau masuk ke rumah orang kaya. Mana sembarangan pencet bel, ting dong, keluar, saya mau masuk. Mana begitu? Orang miskin pasti dia pencet ini. Kalau dia Jawa dari sana dia bilang begini, punten, tunduk. Dia tidak sembarangan. Itu secara dunia. Ya, bagaimana kita hendak mau memberi sesuatu yang tadi kita bilang kita hendak mau melayani Yesus? Bagaimana keadaan kita? Ini perlu. Maka saudara tahu, tadi saya katakan dari awal, kita sering orang Kristen kejebak. Yesus baik, Yesus kasih, Yesus. Oh, mari di dalam buku, kalau saudara memiliki Alkitab, mari kita coba lihat di dalam buku 1 Korintus 4 ayat 20. Saya minta satu orang yang punya suara keras boleh dibaca dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Siapapun saudara. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Boleh saja kita nanti bernyanyi dengan lantunan indah, suara merdu, musik yang rapi, tapi ingat kerajaan Allah bukan dari kata-kata, bukan dari omongan, tapi dari kuasa. Apa itu kuasa? Kan perlu kita cari, karena kerajaan itu adalah kuasa. Apa itu kuasa? Di dalam buku Korintus, di dalam buku Kisah Para Rasul, mari coba saudara lihat kembali di dalam buku Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Juga satu orang kalau sudah dapat boleh dibaca dengan suara yang keras. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Inilah satu jawaban. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas. Kita bisa terima kuasa kalau Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Nah, Roh Kudus ini pun tidak melalui perkataan, karena perkataan itu bukan perkara surga. Tapi Roh Kudus yang benar-benar real, yang dimana kita terima kuasa sanggup mengasihi istri, sanggup mengasihi suami, sanggup menyayangi anak-anak. Melalui apa? Kehidupan kita. Kebetulan di tempat kita di pelayanan di Denpasar, saudara, mayoritas NTT. Walau ada dari Jawa Timur juga ada, tapi mayoritas
Kebanyakan di sana dari SBD Sumba Barat Daya, juga ada dari Kupang. Saudara tahu ketika pertama sekali saya ketemu mereka, mohon maaf, ini fakta saya ceritakan. Pertama sekali saya temukan mereka di Bali itu, semuanya sudah punya suami, istri, anak, tapi tidak ada status. Tapi kalau ditanya Kristen, Kristen sejak kakek neneknya. Serius loh. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia bisa berumah tangga tanpa ada sesuatu yang dia lalui? Baik proses kalau kita orang Kristen yang namanya pemberkatan kudus. Cemar dia. Lalu saya tanya lagi saudara, terus kalau begini bagaimana? Saya bilang, ada juga di Bali sana gereja. Saya tidak menyudutkan gereja manapun, tapi ada juga di Bali sana. Sudah pun 3 anaknya, mari buat acara pemberkatan kudus. Ada juga. Inilah menjadi suatu problem masalah. Kenapa? Firman ditulis mulai Kejadian sampai kepada Wahyu hanya untuk keselamatan, tidak ada yang lain. Jadi harus kita mengerti, kita jadi orang Kristen jangan mau sia-sia loh. Jangan mau saudara sia-sia. Saya katakan kepada saudara, jika orang yang tidak memiliki firman ini atau Alkitab, atau saya sering bilang ini adalah GPS, ketika dia tidak sampai kepada tempat tujuan, wajar dong. Dia nggak memiliki alamat, dia tidak punya simpan GPS-nya. Tapi saudara diberikan firman Tuhan sebagai alamat, pasti GPS, tapi itu pun tidak sampai alamat. Wah, coba. Dalam buku 1 Korintus dikatakan begini, Bapak Ibu, mari kita lihat. Satu Korintus 15 ayat 19. Saudara yang dapat boleh dibaca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bayangkan nanti ini terjadi pada hidup kita. Apa maksud firman ini? Iya, kita Kristen percaya hanya menurut dunia, tapi tidak memiliki pengharapan untuk sampai di sana, yaitu Yerusalem baru. Kita boleh saja mengaku Kristen, semua kita yang ada di sini, kita boleh saja mengaku Kristen. Tapi pada intinya saudara, kalau kelak kita tidak sampai di sana, kita paling malang, sebab ada petunjuk pasti bersama kita. Maka di sini perlu kita harus ketahui bagaimana apa itu Kristen. Ini pun kan perlu kita ketahui. Ya, nggak sembarangan disebut pengikut Kristus. Ya, nggak sembarang. Itu tidak sembarangan, tidak sembrono menjadi pengikut Kristus. Kalau di dalam Lukas 14:33 katakan, dia bilang begini, jikalau kamu tidak melepaskan segala hak milik kepunyaanmu, engkau tidak layak menjadi muridku. Standar ke surga itu murid. Amanat agung yang Yesus berikan dalam Matius terakhir dalam pasal 28 itu, dia kasih pesan kepada murid-murid sebelum terangkat ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kan gak disuruh pergilah, jadikan semua bangsa, jemaat ini, jemaat itu, gereja ini, kan enggak toh? Tapi Tuhan perintah harus menjadi murid. Kalau enggak jadi murid enggak masuk. Maka Tuhan Yesus katakan, engkau dipanggil bukan saja untuk percaya, namun menderita untuk Dia. Tidak mudah. Saudara tahu, tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus ini perlu kita cari tahu siapa Dia, supaya jangan nanti terlintas dalam bibir melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan hanya jargon. Tahu jargonnya? Bahasa. Tapi harus kita rasakan siapa itu Roh Kudus. Harus kita mengerti dan mengenal Dia. Saudara tahu salah satu pekerjaan Roh Kudus itu di dalam buku Yesaya pasal 9 ayat 11 dikatakan,
Mari coba kita lihat. Ini salah satu, nanti saudara bisa nilai sendiri di hidupnya. Sudah rasakan belum? Nah itu nanti saudara bisa nilai sendiri. Ya, sedikit lagi, ini waktunya agak singkat kan gitu ya. Sedikit lagi ya. Di dalam Yesaya 9, ada yang dapat? Yesaya pasal 9 dari ayat yang kelima. Nah, seorang yang dapat boleh dibaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Puji Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan apa yang telah saudara kita tadi baca ini. Tentang kelahiran siapa? Yesus. Ketika Tuhan Yesus hendak pergi ke surga, dia berjanji dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Supaya jangan nanti giliran Natal sebentar kita akan ikutin, jangan nanti menjadi rutinitas ataupun kebiasaan. We wish you Merry Christmas. Biasa, terus tahun demi tahun begitu. Tapi nggak ngerti kita. Saudara tahu di mana Yesus lahir? Ada yang tahu di mana Yesus lahir? Secara spesifik. Di kandang. Kenapa dia tidak lahir di bintang 5? Dia King of the King, pemilik segalanya. Kenapa dia nggak lahir? Mungkin tadi atas kapal mewah begini kira-kira kelas VIP, tapi kalau ekonomi berat juga di bawah ini. Kenapa dia nggak lahir di tempat yang nyaman? Kenapa harus di kandang domba? Sebab kandang domba adalah cerminan keadaan manusia. Coba kita perhatikan kandang domba. Kotoran lah, bulu-bulu lah, kutu lah. Itulah keadaan kita manusia. Supaya kita sadar. Maka saudara, ada tadi di sini dikatakan apa katanya? Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Apa katanya? Saudaraku, yang pertama, penasihat. Saudara tahu penasihat ajaib ini hebatnya. Tanpa penasihat ajaib, setiap orang Kristen 100% ke neraka semua. Dalam buku Yohanes 16 itu tertulis. Saudara tahu penasihat ajaib ini harus saudara miliki tiap-tiap pribadi kalau menjadi pengikut Kristus. Saudara, kalau di tempat kita di Denpasar, rata-rata yang dari NJT itu semuanya dari kecil sudah Kristen. Tapi saudara, mengenai kelakuan hidup, dia tidak pernah rasakan hadir seorang penasihat ajaib itu. Sedangkan saudara tahu, firman Tuhan katakan suatu saat perjanjian yang baru akan ditulis, tidak lagi di buku, tidak lagi seperti yang saudara baca saat ini, tidak di kitab lagi. Sebab hukum tertulis mematikan, namun roh menghidupkan. Kalau di dalam buku Ibrani katakan, mari apa katanya? Coba lihat buku Ibrani. Masih sempat, Pak? Buku Ibrani. Coba lihat apa katanya di dalam buku Ibrani 8 ayat 10. Seorang yang dapat boleh saudara baca. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka Maka inilah inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, kaum Israel, sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Firman Tuhan ini tidak lagi di buku, tetapi firman Tuhan apa katanya? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Jadi firman itu di sini tertulis. Itulah penasihat ajaib. Saya mau kasih satu kesaksian ya. Ini saudara saya di sini, Bapak Eban namanya. Saudara pertama dia datang waktu itu, kenapa saya ceritakan ya? Dia
lulusan teologi dari Palembang, diutus ke Bali melayani. Dalam keadaan terikat, di dalam keadaan sakit penyakit. Saudara kita ini dalam keadaan bocor jantung dia. Istrinya dengan penyakit kulit yang parah. Kalau pertama saya ketemu di rumah mereka, di kosan mereka, itu lantai itu penuh nanah darah semua. Itu keadaan penyakit istrinya. Saudara, ketika kebenaran ini diterangkan, dinyatakan, disampaikan kepada mereka, walau status dia pendeta. Ini saudara saya, ini pendeta dulunya ini. Sudah, apa yang terjadi? Ketika dia mau membuka hati, merendahkan hati, dia terima kuasa Tuhan. Di dalam jam-jam berdoa, dia melihat satu putih terang sekali, berjubah bercahaya sekali, memberikan di depan matanya, langsung begini bentuk jantung itu. Dia terima. Kalau dulu kerja sedikit aja, kalau bocor jantung ini biru, cepat biru, mata bibir semua biru ini. Tapi kalau sekarang kerja, kebetulan ada kerja kita, kadang ada barang pekerjaan kita, bertonton pun sudah biasa. So dia ada masalah lagi. Saudara, apa yang terjadi? Istrinya pun ditolong Tuhan. Lalu tiba suatu waktu, kebetulan karena menyangkut hal pekerjaan, saya suruh dia begini, Bapak Eben, berangkat ke Kuta. Kuta itu wilayah selatan Bali. Dia berangkat ke sana. Lalu ketika saya suruh berangkat itu, dia lihat, namanya Bali kan banyak tamu ya, bule, Cina, Korea. Dia lihat bening-bening semua, jorok di sini, kotor di sini. Dia yang tahu, hanya dia yang tahu. Sepulangnya dari Kuta, dia datang sampai di rumah, Om katanya ini ya. Oh ya, terima kasih. Saya pun tidak tahu. Malam hari ketika jam-jam beribadah, setelah jam beribadah masuk jam berdoa. Ketika berdoa, kebetulan di tempat kita ini karunia-karunia dipenuhkan Tuhan. Ada satu alat Tuhan menyampaikan, dia dilawat. Apa kata pesan sabda Tuhan? Kuduskan, sucikan matamu. Menjerit dia menangis. Lalu setelah ibadah saya tanya, kenapa Tuhan katakan kuduskan, sucikan matamu? Baru dia ngaku, tadi Om, ketika Om suruh saya pagi ke Kuta, saya lihat orang Korea itu putih-putih, jelek pikiran saya. Yang saya maksud saudara, dalam kesempatan malam ini ketika kita berlayar bersama, miliki penasehat ajaib, miliki Roh Kudus itu. Sebab tanpa itu, yakinlah, firman Tuhan katakan apa di dalam buku Amsal, ada orang dia sangka jalannya lurus, namun ujungnya mau. Hati-hati, menjadi orang Kristen bukan KTP. Harus kita, setiap nubuat, setiap firman yang Yesus Tuhan kita sampaikan harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tidak terjadi, hati-hati, meraunglah. Saudara, sebelum saya akhiri ini, ya, nanti saudara kalau rindu sharing, boleh kita bersharing di luar sana, boleh. Saudara tahu, ketika kita beribadah, ada satu syarat yang Tuhan berikan. Siapa yang hendak mau datang beribadah, ada satu syarat. Saudara tahu apa kata Tuhan Yesus kepada murid-murid? Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan orang Farisi, engkau tidak layak bagiku. Tuhan ingatkan kita semua malam hari ini, jika hidup keagamaan kita tidak melebihi hidup orang-orang Farisi, kita tidak layak. Mari kita lihat bagaimana hidup orang Farisi. Secara liturgi, secara ini semuanya. Saudara, saya tahu, saya lihat satu video itu Israel pada saat ini. Itu ada tempat yang namanya apa? Tembok ratapan. Pisah tempatnya, laki-laki sini, perempuan sana. Perempuan itu tertutup semua. Coba secara kasat mata saja mereka lebih begini. Nah, kalau kita datang beribadah kadang-kadang ya macam-macam kan gitu. Ya, kadang saudara tahu di depan kaca parfum semua, tali pinggang, celana jeans, apa semua. Saudara tahu, padahal firman Tuhan katakan, barang siapa miskin di hadapan Tuhan, dia punya kerajaan surga. Kalau kita sudah begini, enggak lagi ada miskin itu, sudah mulai saya ini loh. Datang ibu-ibu lain,
coles sana, coles sini, gosok sana, gosok sini. Coba, tidak mungkin lagi nanti kita datang. Ini ada saya kasih tahu firman-Nya. Tidak mungkin lagi nanti sikap kita berhasil. Mazmur 2 ayat 11. Mari kita lihat. Satu orang yang sudah dapat, saya mohon boleh dibaca. Di dalam Mazmur 2 ayat 11. Kuat ya, suara yang kuat ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Malam ini saudara mungkin sudah dengar, atau mungkin selama ini sudah pernah dengar. Tapi malam ini kita diingatkan kembali. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara tahu, tidak sembarangan kan? Tapi kalau kita lihat dari jargon, Yesus kasih, Yesus baik, dia sahabat, rasa-rasanya terlalu friendly. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Satu kisah. Kenapa Judas Iskariot jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu? Saudara tahu Judas Iskariot murid Tuhan Yesus? Kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Serakah. Bapak ini bilang serakah. Ada yang bilang berkhianat. Ada yang bilang nanti jual Tuhan Yesus. Ada yang bilang cinta uang. Tapi sesungguhnya tidak itu yang menjadi penyebab dia jatuh. Apa yang menjadi penyebab dia jatuh? Sebab dia tidak mengetahui. Saudara tahu kalau di dalam Mazmur katakan semerbak wangi harum. Tanda apa? Tanda seorang raja hadir. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus hadir di tempat salah satu seorang yang bernama itu Simon kalau salah saya. Lalu datang seorang, maaf ya, pelacur. Dia datang. Kala itu dia usap, dia minyaki kaki Yesus. Saudara tahu, semerbak harum mewangi. Tanda Yesus di situ hadir sebagai orang raja. Datanglah Judas Iskariot. Kenapa itu dioles? Lebih bagus dijual uangnya. Dia lawan, dia bantah di situ seorang raja. Disitulah kejatuhan Judas Iskariot. Maka kita perlu belajar, saudara semua. Ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, harus kita alami semua. Tadi di sini dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan takut. Saudara tahu beribadah kepada Tuhan dengan takut bukan sikap kita nanti diam, tertib, senyum sana, senyum sini, yang sering mungkin ya di tempat saudara masing-masing, beri salam kepada saudara yang kiri kanan. No. Sebelum saudara datang ke tempat beribadah, jaga hidup saudara, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Itu tanda saudara takut akan Tuhan, hidup dan kebenaran Tuhan. Ini harus saudara tahu. Datang menghampiri Yesus nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Harus maka berjuang hidup dalam kebenaran kesucian saudara. Dimanapun nanti saudara berada, ingat. Saya tanya, Yesus Tuhan kita, tangan kaki terpaku, betul? Lambung tertikam, kepala bermahkota duri. Kita tahu dia mati, darah tercurah, darah tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita. Dulu yang nyalibkan Tuhan Yesus siapa sih? Tentara. Benar ya? Di sini ada nggak tentara Romawi ini? Ada nggak tentara Romawi di sini? Ada? Coba angkat tangan siapa tentara Romawi di sini? Saudaraku, kita pun sebenarnya sama dengan tentara Romawi. Tidak cukup Yesus 2000 tahun yang lalu disalibkan. Sekarang pun kita kembali menyalibkan, memakukan dia. Kenapa? Setiap kita berbuat dosa, kita kembali memaku dia kembali. Sebab penghapusan dosa hanya melalui darah Yesus. Kalau kita renungkan, jahat tidak kita? Jahat.
Tapi kalau giliran lagi nonton filmnya, tadi saya dengar ini, Bapak Ibu ada film di atas katanya. Tapi kalau coba nonton film Tuhan Yesus, ketika adegan siksaan itu, adegan disalib itu, yakin 100% semua ini pasti. Tapi setelah film selesai, keluar dari ruangan, nanti sudah buat dosa lagi. Bayangkan betapa jahatnya kita, bukan? Coba. Maka hari ini saudara, hari ini hampiri Yesus. Dengan bagaimana? Tadi takut kepada Tuhan. Dan satu lagi, bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Tidak ada jalan lain selain daripada hati yang hancur dan remuk. Mazmur 59 katakan, sebab hati yang hancur dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allahku. Hanya itu cara kita datang menghampiri Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab ia bersemayam di tempat maha tinggi dan tempat kudus namanya, juga bersama-sama orang yang hancur dan remuk hatinya. Hanya orang yang demikian datang menghampiri Tuhan, Tuhan mau dengar dia. Di luar itu tidak. Maka itu saudara, malam hari ini mari ya kita belajar bersama-sama bagaimana harus hidup menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan, tidak sekedar Kristen, tidak KTP. Ingat, KTP nggak ditanya nanti di surga waktu penghakiman itu, nggak ditanya cek KTP. Nah, kalau di sini tadi kita masuk semua ke kapal ini, tiket. Di sana nggak gitu. Ya. Apalagi di sana nggak bisa, nggak laku orang dalam di sana toh. Ketika nanti mati kita ini semua ini nggak tahu ini. Ya. Kapan kita selesainya ada yang tahu, besok lusa atau kita nggak tahu. Sudah. Tapi firman Tuhan dalam Ibrani katakan, dan sama seperti manusia suatu saat mati dan setelah itu dihakimi. Di sana nanti dihakimi, hakimnya Yesus. Nggak ada bisa disuap, nggak bisa pakai orang dalam, betul? Tapi berlaku kekeluargaan, Pak. Di sana berlaku kekeluargaan. Apa itu? Kita sebut Yesus Bapa. Kekeluargaan, Bapa. Berarti kita siapa? Saya mau tanya, anak Yesus gimana? Yesus sendiri, masih sempat Pak? Yesus sendiri ketika dia hadir ke dunia, dia nggak ngaku-ngaku, oh aku anak Bapa, aku anak Allah. Nggak laku. Kalau saya bisa salaman tadi sama Pak ini, perkenalkan Pak, saya Gibran, anak Jokowi, sebentar saya calon, misalnya, kan nggak percaya Bapak ini. Tapi kalau Pak Jokowi yang bersaksi dalam video call, itu anak saya ya, katanya, ya saya percaya. Berarti harus ada pengakuan daripada Tuhan. Ya, Yesus pun begitu. Ketika dia dibaptis di Sungai Jordan, nggak ngaku dia, tapi langit terbelah, terdengar suara dari surga. Apa katanya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah Bapa yang bersaksi berusaha. Ketika di atas bukit juga kembali, ya, Allah pun bersaksi kan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, turutilah dia. Begitu, kita pun begitu, nggak ujuk-ujuk nanti kita. Tadi kan dibilang, berarti kalau ke surga nggak laku sokok menyokok, nggak bisa orang dalam, tapi kekeluargaan bisa. Apa ini syaratnya? Yesus Bapa, kita anak. Bukti kita anak, nggak bisa ujuk-ujuk aku anak Yesus, tapi kelakuan begajulan kan nggak mungkin. Kelakuan suka-suka kan nggak mungkin. Harus ada dari Tuhan Yesus mencap kita anak. Satu lagi ya, Ibrani. Ini biasa saya itu kadang-kadang dari jam 9 malam sampai 5 pagi itu biasa. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-6. Saya minta seorang baca tapi dengan suara keras karena ini perlu penting sekali. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8. 3 ayat itu, 6, 7, 8. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus menderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak atau bapa. Ingat itu ya. Kalau kita berbuat dosa tidak ada ganjaran, tidak ada teguran nasihat Tuhan, kita tidak anak Tuhan.
Sebab firman Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Arti sesah itu saudara tahu? Nah, kalau di tempat kita, ini saya tidak menyindir. Dulu kesukaan ada ibu-ibu satu, kesukaannya makan sirip pinang. Ini lebih bagus saya nggak makan daripada kehilangan sirip pinang katanya. Oh gitu ya, saya bilang oke lah. Oh itu terus cuek. Dimanapun sudah merah merona semua. Sudah saudara tahu kita tadi. Saya hanya minta kepada Tuhan kasihi jiwanya, capkan dia menjadi anak selamat. Ketika itu saudara tahu tiba-tiba doer di baju. Lalu dia datang pada saya, kenapa begini ya om katanya. Nah itu tanda ibu sudah dicap sebagai anak Yesus. Nggak ada obatnya kemana-mana, dokter nggak ada. Saudara tahu kemana dia? Saya bilang berdoa, masuk ke ruang doa, nangis saja mau ampun sembuh itu. Berdoa dia 1 jam keluar kempes. Ada lagi satu saudara tahu, dia orang Bali tapi suaminya orang Kupang. Ketika orang Bali memiliki acara yang namanya galungan kuningan, itu kan buah-buahan banyak. Dikirim karena tetangga dikasih lah buah itu. Kalau dulu dikasih buah langsung dia blender jadi jus. Segar katanya. Sekarang ketika dia sampai di tempat pelayanan kita ini, saudara tahu dia coba begitu, tiba-tiba kok mual diare udah sampai infus. Lalu dia telepon saya, om kenapa begini? Ada apa? Tadi tetangga kirim kami buah. Siapa? Dari orang Bali. Dia beri buah itu dari mana? Mereka ada upacara. Terus di mana? Ya kami buat jus seperti itu saya minum. Oh, udah. Bukan di rumah sakit obatnya itu, saya bilang. Sekarang juga berlutut menangis pada Tuhan. Sebentar pulang kalian. Sebentar saya berlutut mohon ampun dia ketidakpengertiannya. Sembuh, pulang dia, dokter pun ini apa katanya? Pulang sembuh. Ini tadi, kalau anak yang dikasihi Tuhan, dia cap sebagai anak, dia sesat. Kalau kita buat sentuh dosa sedikit saja, kenapa? Sebab Tuhan tahu kalau kita terus menerus nanti menyentuh dosa, ujungnya kan Yesus tahu sebab upah dosa adalah maut, mati, neraka tempatnya. Kalau kita punya anak kecil, seperti adik ini baju biru ini, kira-kira malam ini dia keluar tiba-tiba di pinggir pembatas ini, dia manjat-manjat di situ. Mana orang tuanya? Coba angkat tangan, siapa ibu bapaknya? Adik yang baju biru ini. Ini coba, Bapak, kira-kira kalau adik kecil ini di pagar itu, pagar pembatas, dia diri-diri manjat di situ. Kira-kira Bapak jamin atau Bapak silakan terus, atau kalau bisa nyelem, atau Bapak, waduh, sini, atau paling-paling cubit lagi ini yang tebal ekornya. Kenapa dibuat begitu? Kenapa Pak? Karena dia anak. Karena dia anak. Bapak takut dia celaka. Yesus pun memperlakukan anaknya demikian. Tapi kalau nggak ada apa-apa yang terjadi, udah ke dukun, ya, ambil lilin ke kuburan lagi, terus biasa saja gitu. Hati-hati, cuman KTP itu saudaraku. Jangan. Saya malam ini mengingatkan, jangan sia-siakan darah Yesus yang telah tertumpah di Bukit Golgota. Jangan sia-siakan kesempatan. Itu hanya kesempatan, ingat. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu di atas Bukit Golgota memberi satu kesempatan bagi kita. Ingat, bukan ujuk-ujuk langsung selamat, enggak. Itu kesempatan. Mari kita manfaatkan kesempatan itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, puji Tuhan saudara, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa, kita tutup firman ini. Bapa Surgawi, lagi Tuhan kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan, jikalau mana kami dapat sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu. Sebagaimana firman-Mu berkata, hanya melalui kebenaran-Mu kemerdekaan itu boleh terjadi. Dari itu Tuhan kami bersyukur. Kami mohon terus kepadamu, agar firman-Mu yang telah dapat disampaikan dapat dikerjakan bagi setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan. Karena kami merindu Tuhan, jangan hanya janji, tinggal janji, tapi kami rindu Tuhan keselamatan itu dapat kami miliki. Kami dapat boleh tiba di Yerusalem baru bertemu dengan-Mu. Untuk itu Tuhan, penuhi
hati tiap-tiap pribadi oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu, memimpin, mengajari, masuk ke dalam kebenaran dan kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhanku. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup nanti dengan dua berkat. Nanti Bapak Pendeta akan bawa kita dalam dua berkat. Sebelumnya kami akan memberikan beberapa pengumuman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ibadah, kita mendengarkan beberapa pengumuman di kapal. Yang pertama, ucapan terima kasih atas nama nahkoda dan seluruh anak buah kapal. Kami mau mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan Bapak Ibu sekalian, boleh mempergunakan KMAU ini untuk menuju tempat tujuan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya masih banyak kekurangan di dalam pelayanan kami mohon dimaafkan. Nah, mungkin agak hangat dikit, kami memang sudah berusaha supaya bagaimana supaya nyaman, tapi dengan berjalan waktu mungkin akan ke depan akan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, besok tiba di Pelabuhan Bima jam 10, jam 9 kita akan tiba di Pelabuhan Bima. Terima kasih, dan selanjutnya kami mohon untuk semua yang akan melanjutkan perjalanannya supaya berhati-hati dan tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkungan kita, untuk masing-masing boleh menjaga barang masing-masingnya, karena di pelabuhan banyak yang dari darat naik, kita tidak tahu mereka ya. Jadi sekali lagi kami mohon untuk menjaga barang-barang masing-masing, dan untuk mempersiapkan diri untuk kita menerima berkat, kita boleh bangkit berdiri sambil memuji Tuhan. Kalau aku cari damai, dari nomor 54. Hanya ku dapat dalam Yesus, kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan baik di penghujung ibadah kami malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang dapat kami rasakan pada saat ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Juga Tuhan pada kesempatan malam ini kami berdoa Tuhan, lebih lagi dalam perjalanan kami dalam berlayar segenapnya baik di kapal ini, kami mohon terus kepadamu Tuhan, agar penyertaan-Mu berlaku, salutan darah Yesus berlaku, sehingga boleh kami tiba ke tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Dan juga tersisip kami berdoa Tuhan, baik dalam keadaan dunia saat ini, Tuhan yang tolong, lebih-lebih lagi di akhir zaman menjelang hari kedatangan-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu agar di mana Tuhan berbelas kasihan untuk mengerjakan tiap-tiap suku-suku bangsa, agar di mana Tuhan banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Baik pada bangsa kami saat ini Tuhan yang tolong semuanya, dimanapun berada, baik gereja-gereja yang ada, pimpin untuk masuk hidup dalam kebenaran kesucian-Mu Tuhan, agar semuanya boleh sampai kepada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini, dan dalam setiap kehadiran kami Tuhan, biarlah apa yang telah diperdengarkan sebagai firman-Mu dapat hidup dan tumbuh dalam hati tiap-tiap pribadi, menuntun memimpin tiap-tiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu malam hari ini. Terima kasih Yesus, terpuji dan termulialah namamu. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk berkatnya. Dan silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai. Kita boleh berjabat tangan satu sama yang lain sambil memuji Tuhan.